Bab 1934. Apa ada sesuatu yang terjadi? Jasper lanjut bertanya. Tidak ada. Tatapan mata Kelly kosong. Aku dari tadi sedang menemani Nona Dewi. Lalu ada suara ketukan pintu dari luar. Aku hendak membukakan pintu. Lalu kamu mendorongku hingga jatuh. Mendengar perkataan ini, kekhawatiran Jasper hilang. Ia memindahkan Kelly kembali. Tidak hanya untuk merawat Dewi, tapi juga untuk bertemu dengannya. Lagi pula, keberadaan Dewi sangatlah penting bagi Lorenzo. Jika terjadi lagi kejadian seperti kemarin, maka akan memicu insiden penculikan. Itu akan sangat menyusahkan. Baguslah jika tidak terjadi apa-apa. Jasper memberikan hormat kepada Dewi. Kalau begitu, aku pergi dulu. Tabib Dewi, istirahatlah dulu. Aku akan minta orang untuk membantumu mengganti pakaian. Jasper berjalan keluar dari kamar pasien setelah mengatakan itu. Bibi Lauren menghembuskan napas lega. Ia kemudian bertukar pandang dengan Dewi. Dewi mengernyitkan dahi. Ada sedikit rasa enggan. Nona Dewi, aku akan menggantikan baju Anda. Kelly berjalan maju membantu Dewi mengganti baju. Bibi Lauren pura-pura berjalan pergi. Namun matanya masih menatap Dewi. Dewi hanya dapat pura-pura berkata, "Kakak ini, kamu bebersih dengan sangat rajin. Bagaimana jika kamu tinggal di sini untuk merawatku?" Bibi Lauren memutar bola matanya. Orang ini bahkan tidak bisa berbohong. Mana ada orang yang baru kenal, langsung minta tinggal untuk merawatnya hanya karena dia jago bebersih. Setidaknya ini alasan yang lebih masuk akal. Nona Dewi, masih banyak pelayan lain di rumah. Kelly mengingatkan dengan suara kecil. Tuan tidak suka mempekerjakan orang asing. Semua orang yang dipekerjakan harus dipilih melalui seleksi berulang kali. Terus, bagaimana? Dewi berpura-pura marah. Aku ingin mengundangnya. Iya, tentu saja Kelly tidak berani berkata terlalu banyak. Asalkan kamu suka. Pada saat bersamaan, terdengar sebuah suara dalam dan magnetis datang. Dewi menoleh. Lorenzo sudah datang. Ia mungkin baru selesai rapat dengan para dewan direksi grup dan langsung kemari. Ia masih mengenakan jas putih. Ganteng sekali. Bibi Lauren langsung terpana. Kedua matanya berbinar-binar. Ia tidak bertindak seperti akan menyelamatkan Dewi seperti sebelumnya. Sebaliknya ia tidak sabar untuk segera menikahkan Dewi dengan Lorenzo. Kenapa kamu bisa di sini? Dewi menatap Lorenzo. Sekarang baru saja jam 10. Pagi ini ia baru saja berangkat ke kantor. Belum lagi waktu perjalanan pulang pergi. Ia sepertinya tidak sampai 1 jam berada di kantor. Menjemputmu pulang. Lorenzo maju dan mengenakan Dewi jaket. Ia langsung menggendongnya. Berjalan keluar dengan langkah-langkah besar. Tuan, Jasper bergegas menghampirinya. Semuanya sudah disiapkan. Ya, jawab Lorenzo singkat. Bawa juga bibi itu. Hah, Jasper tertegun. Ada apa ini? Tuan tidak pernah menerima orang yang tidak diketahui asal-usulnya. Kenapa tiba-tiba ia ingin membawa perawat aneh itu? Nona Dewi yang secara khusus memilihnya. Kelly berbisik kepadanya dan mendorongnya mengikuti mereka pergi. Jasper mengerutkan kening. Ia tahu di dalam hatinya, pasti ada sesuatu dengan bibi perawat ini. Namun, Tuan sudah memutuskan. Ia juga tidak berani bertanya terlalu banyak. Ia tidak punya pilihan lain selain memerintahkan anak buahnya untuk membawa Bibi Lauren pulang bersama ke kastil. Bibi Lauren berlari menghampirinya dengan terburu-buru. Lalu menjelaskan dengan hormat, "Tuan tampan, aku baru berumur 63 tahun. Tidak terlalu tua. Bolehkah kamu tidak memanggilku Bibi?" Jasper sangat kehilangan kata-kata. Namun ia masih menjawab dengan sopan. "Baik, kakak." Hehe, begitu baru benar. Bibi Lauren sangat senang. Ia berjalan mengikuti Sony, pulang ke kastil dengan melompat-lompat kecil. Ia sangat penasaran. Sebenarnya seperti apa kastil pangeran yang sangat tampan ini? Dewi yang digendong masuk ke dalam mobil oleh Lorenzo, melihat sesosok bayangan yang ia kenal. Brandon ditangkap, diikat, mulutnya ditutup dengan selotip, kemudian diangkat orang dan dimasukkan ke dalam bagasi. Tampaknya ia telah dipukuli, hidungnya lebam, wajahnya bengkak, ujung bibirnya mengeluarkan darah. Ia yang seperti itu sangat memalukan dan menyedihkan. Itu, mantan pacarmu ingin menyelamatkanmu. Tertangkap oleh orang-orangku.
Lorenzo mencibir. Sungguh orang yang aneh. Bab 1935. Dewi kehilangan kata-kata. Ia sudah tahu sejak awal. Lorenzo adalah orang yang tidak mudah dihadapi. Meskipun bibi Loren menyelinap masuk, Brandon menunggu di luar. Ia tetap tidak bisa menghindari nasib untuk ditangkap. Bagus sekali. Seluruh pasukan kini telah tertangkap. Brandon telah tertangkap. Bibi Loren juga mengikutinya masuk ke dalam kastil. Meskipun ia memakai sayap, ia tetap akan sangat sulit untuk kabur keluar. Jangan-jangan, ini adalah takdir. Namun, Bibi Loren akan baik-baik saja. Brandon yang akan sengsara. Saat teringat ini, Dewi secepatnya berkata, cepat lepaskan orang itu. Kenapa? Hatimu sakit. Lorenzo mengerutkan kening dengan marah. Pria sampah seperti ini, apa layak untuk kamu kenang? Aku hanya tidak ingin membebani dia. Dewi khawatir Brandon akan mati di tangan Lorenzo. Dia sebenarnya berniat baik. Cepat lepaskan dia. Boleh lepaskan dia. Tunggu sampai kita menikah. Nada bicara Lorenzo sangat tegas. Sama sekali tidak ada ruang untuk berdiskusi. Dia orang yang tidak ada hubungannya denganku. Dewi mulai panik. Ia langsung mengancam. Kamu mau lepaskan atau tidak? Jika tidak, jangan berharap untuk menikahiku. Tidak mau menikah. Lorenzo sama sekali tidak merasa terancam. Ia bahkan berkata sambil tersenyum. Kalau begitu, aku akan memotong 1 jarinya setiap hari. Sampai 10 jarinya sudah terpotong satu persatu, aku akan memotong tangannya. Lalu kakinya, aku akan potong semua sampai kamu menikah denganku. Kamu berani? Dewi langsung marah dalam sekejap. Lihatlah. Apa aku berani atau tidak? Lorenzo menyunggingkan senyuman. Kamu adalah wanita milikku. Tentu saja aku tidak akan menyakitimu. Namun aku tidak yakin dengan orang-orang di sekitarmu. Nada bicaranya jernih dan ringan, tapi mengandung hawa dingin yang menusuk. Dewi menatap mata dingin Lorenzo. Ia tahu Lorenzo akan melakukannya. Ia menjadi sedikit takut. Tampaknya ia tidak bisa bersikap keras padanya. Lebih baik cari strategi lain. Oh ya, Nora bilang pagi ini selera makanmu buruk. Lorenzo mengalihkan pembicaraan untuk mencairkan suasana. Aku sudah mempekerjakan 8 koki Nusantara dari 8 makanan utama Nusantara. Setiap koki punya 6 asisten. Semuanya melalui seleksi bertahap. Keterampilan masak mereka sungguh luar biasa. Apapun yang ingin kamu makan, kamu bisa minta mereka untuk memasakkannya kapanpun. Dewi kehilangan kata-kata. Aku hanya punya 1 mulut. Apa aku bisa makan begitu banyak? Kamu benar-benar mengumpulkan semua koki dari 8 masakan utama. Kamu pikir kamu sedang mengumpulkan ke-7 bola naga. Apa? Lorenzo tidak mengerti arti dari ke-7 bola naga. Lorenzo, kamu tidak perlu begitu baik padaku. Dewi benar-benar kehilangan kata-kata. Pada saat yang sama ia juga sedikit tidak sabar. Semakin Lorenzo bersikap seperti ini, ia semakin merasa tertekan. Kamu adalah wanitaku. Aku harus memperlakukanmu dengan baik. Tentu saja yang dikatakan Lorenzo benar. Ia mengatakannya dengan penuh keseriusan. Dewi tidak tahu bagaimana harus membalasnya. Kamu suka 7 bola naga? Tanya Lorenzo. Dewi tidak bereaksi. Lorenzo langsung mengambil ponsel dan langsung menghubungi Jeff. Cepat carikan aku ke-7 bola naga. Baik, setelah menelepon, ia menoleh menatap Dewi dan menyadari. Dewi menatapnya tercengang. Raut wajahnya penuh dengan rasa heran. Aku bisa memberikan apapun yang kamu inginkan. Lorenzo mencubit pipinya lembut dan penuh kasih sayang. Pulang dan berobatlah dengan baik. Aku sudah menemukan dokter yang bisa mengoperasimu. Aku sudah memperkerjakannya. Siapa? Dewi sangat terkejut. Masih ada dokter terampil yang tidak ia ketahui di dunia ini. Dia juga seorang dokter tradisional. Orang-orang mengatakan bahwa keterampilan medisnya luar biasa. Dia juga bisa melakukan pembedahan. Hanya saja keberadaannya sedikit tersembunyi. Aku sudah menyuruh orang untuk mencarinya. Lorenzo mendeskripsikannya dengan sangat sederhana. Namun Dewi tahu siapa yang sedang ia bicarakan. Tanpa disangka ia telah menemukan gurunya. Tampaknya Lorenzo benar-benar memusatkan seluruh pikirannya di sini. Jika tidak, ia tidak mungkin mendengar tentang keberadaan Tabib Hansen. Kenapa? Lorenzo melihat raut wajah Dewi yang penuh keseriusan.
menghibur dengan lembut. Jangan khawatir. Aku akan mengerahkan seluruh tenaga untuk menemukannya. Dia pasti akan segera ditemukan. Bab 1936. Dewi menatap wajah tampan Lorenzo. Perlahan-lahan ia menyadari sesuatu. Sebelumnya ia mengira Lorenzo mirip seperti gunung es, orang yang acuh dan tidak tahu etika. Ia mengira Lorenzo hanya memiliki bakat punya strategi yang pintar. Namun sekarang tampaknya bukan demikian. Di balik penampilannya yang terkesan acuh, sebenarnya ia memegang seluruh kendali. Seperti sebelumnya, jelas-jelas Dewi begitu banyak keteledoran. Namun ia sama sekali tidak pernah memeriksanya, tidak pernah menanyainya, bahkan tidak melihat kartu identitasnya sama sekali. Belakangan ini, ia sudah mengetahui identitas Dewi yang sebenarnya, namun ia masih bersikap tenang. Sampai karena keteledoran Dewi, membuka identitasnya sendiri. Bahkan sekarang, ia dengan mudah bisa menangkap Brandon dan menggunakannya untuk mengancam Dewi. Dewi tiba-tiba menyadari, ia telah sepenuhnya dimanipulasi olehnya. Pria ini sungguh sulit diprediksi. Ia merasa mungkin ia tidak akan mampu melawannya. Sebaiknya ia secepatnya kabur dari jurang yang dalam ini. Tunggu sebentar. Jangan-jangan dia sudah mengetahui identitas Bibi Lauren. Pikiran semacam ini terlintas dalam benaknya. Dewi tidak bisa menahan rasa penasarannya. Saat pikiran Dewi sedang kemana-mana, mobil masuk ke dalam area kastil. Lorenzo menunjuk ke arah pemandangan bersalju di luar jendela dan berkata kepada Dewi, "Di sini sangat besar. Setelah kamu menikah denganku, kamu boleh membawa keluargamu untuk tinggal di sini atau berikan sebuah kastil terpisah untuk mereka juga boleh. Tinggal bersama juga boleh, asalkan kamu senang." Dewi melihat keluar. Ia tidak mengagumi kastil-kastil ini. Ia hanya melihat barisan mobil militer dan pengawal-pengawal profesional yang bisa dipakai kapanpun. Ratusan pengawal di kastil sebesar itu hanya melayani satu tuan, yaitu Lorenzo. Perhatian semua orang tertuju pada Lorenzo, sedangkan seluruh perhatian Lorenzo tertuju pada Dewi. Dia jelas-jelas sedang memberitahunya, "Lihat, penjagaan di sini sangatlah ketat. Kamu ingin kabur. Itu sama sulitnya dengan mendaki langit." Sebelumnya, Dewi masih menyangka pikiran Lorenzo sama sederhananya dengan pikiran dia. Kini ia baru menyadari, yang punya pikiran sederhana benar-benar hanya ia seorang. Mobil berhenti di depan kastil Lorenzo. Lorenzo turun terlebih dahulu dari mobil, lalu berjalan memutar ke sisi sebelah untuk membopong Dewi. Dewi melihat pengawal-pengawal itu mengangkat Brandon dan berjalan menuju ke tempat pelatihan satwa liar. Brandon tidak berhenti memberontak. Keluar suara, "Huhu," dari mulutnya. Tatapan matanya penuh ketakutan. Ia takut dilempar sebagai makanan harimau. "Apa yang akan kamu lakukan?" Dewi buru-buru bertanya kepada Lorenzo. "Jangan khawatir. Dia hanya akan dikurung. Dia tidak akan mati." Lorenzo berkata dengan ringan. "Bagaimanapun, dia masih berguna sekarang. Kamu..." Hampir saja Dewi hendak merobek-robek muka tebalnya Lorenzo. Namun Bibi Lauren memberinya kedipan mata. Lebih baik ia menahan dulu emosinya. "Tuan, Nona Wiwi, kalian sudah pulang." Nora menyambut mereka dengan antusias. "Aku baru saja selesai memasak sop. Tepat sekali aku ingin memberikannya pada Nona Wiwi." "Bagus sekali. Aku juga sudah lapar." Lorenzo membopongnya naik ke lantai atas, masuk ke dalam kamarnya, membaringkannya ke atas ranjang, lalu berbaring di sebelahnya. "Apa yang kamu lakukan?" Dewi menepuk-nepuk Lorenzo mengusirnya. "Hei!" Lorenzo melihat tatapan waspada Dewi, merasa lucu. "Jangan lupa, sebelumnya kamu berinisiatif naik ke atas ranjangku, mendekatiku dengan berbagai cara." "Tidak per." Dewi belum selesai dengan perkataannya. Lorenzo langsung menggigit bibir Dewi. Ciumannya begitu canggung dan amatir, seperti seekor binatang buas yang sedang menyantap makanannya. Ada rasa agresif dalam ciumannya. Dewi hendak mendorongnya menjauh, namun tangannya tidak bertenaga. Ia sama sekali tidak dapat mendorongnya. Dan anehnya, setiap kali Lorenzo menciumnya, seluruh tubuhnya seolah mati rasa. Sekujur tubuhnya lemas, pikirannya melayang tidak terkendali. Seperti sebuah genangan air yang melebur di atas tubuhnya. Ciuman Lorenzo semakin lama semakin dalam. Ia memiringkan tubuhnya,
Satu tangannya berada di pinggang Dewi. Secara perlahan-lahan naik ke atas, menyentuh belah dadanya, menggunakan tenaga. Dewi tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar dan menggigitnya dengan keras. Lorenzo mundur tanpa sadar. Ia merasa ada sebuah kucuran darah segar keluar dari bibirnya, dengan bau darah yang kuat. Ia menjilat-jilat bibirnya, merasa sedikit tidak puas, namun tetap mundur. Bab 1937. Lorenzo bangun dan merapikan pakaiannya. Gerakannya begitu anggun seperti tokoh dalam lukisan. Kata-kata yang diucapkan dengan ringan, penuh rasa posesif di dalamnya. Tunggu sampai lukamu sembuh. Aku akan memakanmu. Jakun lehernya bergerak. Ada hasrat yang tertahan. Pergi. Dewi berkata dengan marah. Lorenzo menyelimutinya, tersenyum padanya, lalu membalikkan badan dan berjalan pergi. Saat ini, bibi Loren yang berpura-pura sebagai perawat mengikuti Nora masuk mengantarkan sop. Lorenzo meliriknya sekejap. Ia tidak berkata apapun dan langsung berjalan masuk ke dalam ruang kerja. Jasper datang untuk melapor. Di akhir laporan ia mengingatkan Lorenzo dengan hati-hati. Tuan, aku merasa ada yang aneh dengan perawat itu. Lorenzo mengangkat alisnya. Kenapa? Hari ini, ketika aku menemui Nona Dewi, Jasper melaporkan kejadian di rumah sakit tadi dengan detail kepada Lorenzo. Setelah Lorenzo mendengarnya, ia membantah dan berkata, bukannya Kelly bilang tidak terjadi apa-apa. Iya, tapi dia adalah orang pilihan Wiwi. Kalaupun ada yang aneh, lalu kenapa? Yang penting Wiwi bahagia, nada bicara Lorenzo acuh. Tapi, mungkin saja bibi ini bukan orang biasa. Lalu, kenapa? Lorenzo mengerutkan kening, sedikit tidak sabar. Untuk apa aku memperkerjakan kalian semua? Bukannya untuk menyelesaikan masalah. Seorang bibi saja tidak bisa dibereskan. Untuk apa ada kamu? Baik, Jasper langsung menundukkan kepala. Tidak berani berkata apapun. Dia sangat yakin. Bibi itu satu komplotan dengan Dewi. Begitu juga dengan Brandon yang sialan itu. Semula ia ingin mengingatkan Tuan. Kini malah membalikkan Tuan yang menceramahinya. Lorenzo menyelesaikan makan siangnya. Lalu pergi lagi. Sebelum pergi, ia memerintahkan Jasper. Tinggalkan beberapa orang yang cerdik untuk berjaga di kastil. Baik, Jasper langsung melaksanakan perintahnya. Ia tahu jelas, bos tidak ingin membiarkan Dewi kabur. Pada saat bersamaan di kamar Sony mengantarkan tas ransel Dewi, Dewi secepatnya membubarkan orang-orang lainnya, mencari alasan agar Bibi Loren bisa tinggal. Bibi Loren membuka ransel itu, melihat permata di dalamnya. Ia begitu bersemangat hingga matanya berbinar-binar. Pria ini begitu murah hati dan memperlakukanmu dengan baik. Yang terpenting dia sangat tampan. Dewi, kamu jadian saja dengannya. Apa yang sedang Bibi katakan? Dewi berbaring di atas kasur. Wajahnya hilang kesabaran. Brandon telah ditangkap. Apa Bibi tidak cemas? Cemas apa? Raut wajah Bibi Loren sedikit menghina. Dia berpura-pura jadi mantan pacarmu. Lorenzo tidak akan membunuhnya. Paling-paling dia hanya akan dikurung untuk mengancammu. Selain itu, dia juga sangat bodoh. Jika dia tidak diberikan pelajaran, bagaimana dia bisa tumbuh? Tapi, aku tidak ingin tinggal di sini. Dewi melihat kamar yang indah tapi dingin itu. Ia tidak dapat menahan dirinya dan menghembuskan napas. Seperti seekor burung kenari di dalam kandang. Tidak ada kebebasan. Itu benar, Bibi Loren menghela napas. Dinginnya seperti tidak ada napas manusia. Aku ingin pulang. Rindu dengan anak-anak itu. Dewi memegang dahinya. Raut wajahnya gelisah. Begitu juga hewan-hewan peliharaanku. Aku tidak tahu bagaimana keadaan mereka sekarang. Kamu peduli dengan hewan-hewan kecil itu. Bibi Loren bercanda. Sekelompok elang, serigala, macan tutul. Mereka sangat lucu. Dewi memutar bola matanya. Pokoknya aku ingin pulang. Jangan khawatir. Ada Bibi di sini. Aku pasti akan membawamu pergi. Bibi Loren menenangkannya. Patuhlah. Makan yang banyak. Sembuhkan lukamu. Tunggu sampai ada kesempatan. Aku pasti akan memikirkan cara. Semua alat komunikasi kini telah musnah. Bagaimana kita bisa menemukan cara? Dewi mengerutkan kening. Ditambah Brandon telah ditangkap oleh mereka. Aduh,
Kamu lupa apa yang biasa aku lakukan dulu. Bibi Lauren mengangkat alisnya dengan bangga. Agen rahasia Maple. Rintangan besar apa yang tidak pernah kutemui dulu. Benar juga. Hati Dewi merasa jauh lebih tenang. Tapi, Dewi, kamu harus belajar menguasai cara mengekstrak racun. Bukan untuk menyakiti orang. Tapi yang terpenting adalah untuk menyelamatkan dirimu sendiri. Bab 1938. Bibi Lauren berkata dengan sungguh-sungguh. Aku tahu bahwa kamu adalah dokter yang baik hati dan tidak mau melakukan ini. Tetapi pikirkanlah. Racun dan penawar sebenarnya adalah alat. Terkadang penawar juga dapat digunakan untuk menyakiti orang. Dan racun juga dapat digunakan untuk menyelamatkan orang. Iya, aku tahu. Dewi hanya menjawab sepatah kata. Tidak banyak bicara. Dari awal sampai akhir. Ia ingat ajaran Tabib Hansen. Sebagai seorang dokter, misi mereka adalah untuk menyelamatkan manusia. Tidak boleh mengekstrak racun. Jadi, beberapa tahun terakhir ini, selain memanggil binatang buas dan keterampilan mengendarai mobil, ia tidak mempelajari keterampilan lain. Bibi Lauren sebelumnya adalah seorang agen rahasia. Sejak awal ia sudah meminta Dewi untuk mengekstrak beberapa racun untuk dijadikan alat pertahanan diri. Namun Dewi tidak pernah bersedia. Anak ini, Bibi Lauren tahu. Dari lubuk hati Dewi sebenarnya tidak bersedia. Ia juga tidak membujuknya lagi. Ia mengalihkan topik pembicaraan. Istirahatlah sebentar. Aku akan memeriksa situasi dan mencari tahu medan di sini. Jangan sembarangan keliling. Dewi langsung mengingatkannya. Brandon sudah tertangkap. Jika Bibi juga ketahuan oleh mereka dan dikurung juga, itu akan sangat merepotkan. Hahaha, anak bodoh. Bibi Lauren tersenyum. Apa kamu benar-benar mengira si bongkahan es itu tidak tahu kalau ada yang mencurigakan denganku? Dewi tertegun. Orang-orang berpengalaman perang seperti mereka. Semua manusia transparan di mata mereka. Bibi Lauren tersenyum dingin. Tampaknya mereka sudah tahu bahwa aku satu komplotan denganmu. Jika tidak, bagaimana mungkin bisa begitu kebetulan? Brandon ditangkap. Aku, orang yang tidak diketahui asal-usulnya dibawa pulang olehmu. Mereka tahu. Kenapa tidak membongkarnya? Dewi buru-buru bertanya. Seharusnya karena mereka cukup sombong. Bibi Lauren tersenyum penuh arti. Dia merasa, meskipun ada masalah denganku, itu tidak akan mengubah arah ombak. Dia punya begitu banyak bawahan. Bagaimana mungkin mereka takut dengan seorang bibi tua sepertiku? Itu benar-benar dia. Dewi tiba-tiba tersadar. Kamu sangat pintar dan bijaksana. Perkara apapun tidak lepas dari pandanganmu. Namun, pikiranmu sangatlah polos. Tidak suka bermain strategi. Bibi Lauren menepuk-nepuk tangannya dan berkata, kamu cukup jadi anak polos saja. Bibi akan melindungimu. Terima kasih Bibi Lauren. Dewi sangat tersentuh. Sudah. Cepatlah istirahat. Aku akan mencari tahu detail tempat ini. Bibi Lauren memberi instruksi. Lalu perlahan-lahan berjalan pergi. Dewi beristirahat di atas ranjang. Ia masih mempertimbangkan kata-kata Bibi Lauren. Sebenarnya ia sudah cukup menguasai obat-obatan. Seandainya jika ia ingin mempelajari racun-racun sebagai alat pertahanan diri, itu adalah hal yang mudah. Namun ia teringat ajaran Tabib Hansen, sehingga ia tidak mempelajarinya. Hanya saja di waktu-waktu genting ini, jika perlu, mungkin ia benar-benar bisa memanfaatkannya. Nora memberikan Bibi Lauren sebuah kamar pribadi. Semua pelayan sangat terkejut. Mereka tidak mengerti mengapa perawat baru ini diberikan perlakuan yang sangat baik. Alasan dari Nora, ia adalah satu-satunya perawat yang ditunjuk langsung oleh Nona Wiwi. Jadi ia harus diberikan perlakuan khusus. Para pelayan tidak berani banyak komentar lagi. Bagaimanapun juga kini, sebesar apapun langit dan bumi, Nona Wiwilah yang terbesar. Bibi Lauren mendapatkan perlakuan khusus di dalam kastil, sehingga ia bisa bergerak lebih leluasa. Ia menggunakan berbagai macam cara untuk mulai mempelajari tata letak kastil. Dalam satu hari, ia telah menguasai rute di Kastil Lorenzo. Selama beberapa hari berikutnya, Dewi memulihkan diri di rumah. Ia makan dan tidur setiap hari. Heidi datang 3 kali sehari untuk memeriksanya. Sementara ini Dokter Heidi hanya dapat memulihkan lukanya, menjaga agar kondisinya stabil.
Sisanya harus menunggu dokter yang lebih terampil untuk datang melakukan operasi. Sedangkan Lorenzo beberapa hari ini, dia berangkat lebih awal dan pulang lebih malam. Setiap pagi sebelum berangkat, saat Dewi belum bangun, ia duduk di samping ranjang Dewi sambil menatapnya dalam diam, lalu memberikan sebuah ciuman di keningnya sebelum pergi. Malam ketika Lorenzo pulang ke rumah, saat Dewi sudah tertidur, ia berbaring pelan di sampingnya, berbaring di atas lengannya, dan menatapnya dalam diam. Kemudian ia menciumnya diam-diam, membangunkannya. Seperti seorang bocah badung yang berhasil. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya, terima kasih untuk semuanya yang sudah subscribe, like, dan komennya. Tunggu terus kelanjutannya. Ya.